Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Toli-Toli, Prodi Manajemen semester 7 kelompok 5, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan Eskom MM. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas final dalam mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia dengan judul Perencanaan Orientasi dan Peningkatan Kompetensi Pegawai. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Naslianti dengan NPM 2020-188. Selanjutnya ada Rosita dengan NPM 2021-10106. Berikutnya ada Elizabeth Elu dengan NPM 2020-196. Dan yang terakhir ada Lucia Hinita Eko dengan NPM 2020-10107. 1. Orientasi pegawai. Orientasi merupakan suatu program yang harus masuk dalam perencanaan SDM dalam suatu lembaga atau perusahaan. Apabila memperoleh suatu tenaga kerja baru, maka diadakan masa orientasi dengan tujuan agar tenaga kerja baru memahami tugas yang harus dikerjakan, apa tanggung jawabnya, bagaimana lingkungan kerja, dan budaya perusahaan, aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi, sanksi bagi yang melanggar ketentuan, dan sebagainya, agar yang bersangkutan berkinerja optimal sehingga mendukung performa perusahaan. Selanjutnya, orientasi pegawai diperlukan untuk membantu pegawai baru beradaptasi dengan lingkungan kerja baru dan memahami tugas serta tanggung jawabnya. Tujuan utama dari adanya orientasi ini yaitu sebagai media belajar untuk anggota baru dalam mempelajari sebuah institusi ataupun organisasi baru. Pembelajaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan nilai-nilai aturan dan berbagai hal abstrak lainnya. Yang kedua, perencanaan peningkatan kompetensi melalui training. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan penting untuk menyesuaikan kompetensi pegawai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Penguasaan kompetensi merupakan cermin profesionalitas tenaga kerja yang asumsinya jika tenaga kerja belum menguasai kompetensinya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas tenaga kerja tersebut belum memenuhi standar minimal, yang artinya kondisi yang diharapkan tidak seperti fakta yang diperoleh. Maka perlu adanya upaya untuk dapat meningkatkan kompetensi yang dituntut sesuai dengan kebutuhan. Cara meningkatkan kompetensi karyawan. Meningkatkan kompetensi karyawan merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga daya saing dan keberhasilannya. Berikut ini ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kompetensi karyawan di perusahaan. Yang pertama, skill training secara profesional. Yang kedua, personal development. Yang ketiga, rotasi kerja. Yang keempat, job enrichment. Yang kelima, studi banding. Yang keenam, membangun teamwork. Membangun karyawan pembelajar. Dalam sebuah organisasi, secara sederhana, membangun karyawan pembelajar adalah suatu yang terampil dalam menciptakan, memperoleh, mentransfer pengetahuan, dan memodifikasi perilakunya untuk mencerminkan pengetahuan dan wawasan baru. Organisasi pembelajaran atau learning organization sudah menjadi kebutuhan bagi semua organisasi atau perusahaan dalam rangka menciptakan peluang dan meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan bisnis. Tujuan utama dari peningkatan kompetensi bagi karyawan perusahaan adalah untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk menciptakan kinerja yang optimal dalam pekerjaan mereka. Beberapa cara yang harus dilakukan untuk memotivasi karyawan yaitu: yang pertama, membangun lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua,
memberikan bonus atau reward. Yang ketiga, bangun komunikasi yang baik dan menyenangkan. Yang keempat, terbuka terhadap masukan. Dan yang terakhir, membuat program training untuk meningkatkan potensi karyawan.